Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman, pada hari ini kita akan mempelajari tentang yang berjudul tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Konsepnya ini dalam pernikahan, nah hak dan kewajiban istri, pernikahan dalam undang-undang, kemudian hikmah pernikahan dalam Islam, kemudian ketentuan pernikahan dalam Islam, sikap dan perilaku saling menasehati. Jadi antara pasangan suami istri itu saling menasehati. Yang pertama itu tentang anjuran menikah. Anjuran menikah itu hukum asalnya sunnah, namun bisa berubah menjadi wajib, menjadi mubah, menjadi makruh, menjadi haram, tergantung situasinya. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, artinya Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis-jenis kamu sendiri, yaitu menjadikan bagimu dan istrimu kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. Selain itu juga terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32, artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki, hamba-hamba sahayamu yang perempuan, dan mereka miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas pemberiannya dari maha mengetahui. Dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Terdapat juga dalam sebuah hadis tentang pernikahan, yaitu, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Kemudian ketentuan pernikahan dalam Islam. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Kemudian seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia, membina keluarga sakinah dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi ketentuan naluri manusia yang asasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentangi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh, dan untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Jadi islami itu maksudnya yang sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian adapun hukum-hukum menikah tadi, menikah menjadi wajib apabila orang yang telah mampu secara fisik, secara mental, secara akhlak dan ekonomi, namun tidak menikah, dikhawatirkan terjatuh
pada perbuatan maksiat seperti macam zina, berzina. Kemudian menikah bisa menjadi sunnah apabila bagi orang-orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan terjatuh pada maksiat sekiranya tidak menikah. Kemudian menikah menjadi mubah apabila bagi yang mampu dan aman dari fitrah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten ataupun lanjut usia atau yang tidak mampu menafkahi sedangkan wanitanya rela, dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah. Rasyidah itu artinya berakal. Kemudian menikah menjadi haram. Menikah itu bisa menjadi haram apabila bagi orang-orang yakin bahwa dirinya tidak aman, tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Menikah menjadi makruh yang terakhir ini, menikah itu bisa berubah dari asalnya atau hukumnya sunnah bisa berubah menjadi makruh apabila bagi seorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak manusia atau tidak minat terhadap wanita yang tidak mengharapkan keturunan. Mungkin sekian dari materi yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin kita akan lanjutkan pekan depan. Mungkin sekian dulu teman-teman pembahasan materi kita. Mungkin saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.